untuk oke. Satu, boleh, nggak apa-apa. Yang kedua apa lagi? Ya, terus? Nah, terus? Oke. Ya, terus? Dah. Oke. Ya. Poin pentingnya sebetulnya ya maknanya mengarah ke yang saya sampaikan ya, cuman bahasanya berbeda. Itu yang dibuat di rangkum sendiri ya. Apa-apa, itu tanda merangkum kan. Ya memang pokok-pokok perbedaan antara psikologi Islam dan psikologi Barat itu ada pada beberapa hal kan. Kemarin saya sampaikan setidaknya ada 5 poin penting gitu. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama intinya adalah bahwa psikologi Barat itu kan ilmu. Ilmu itu adalah pengetahuan. Pengetahuan itu isinya apa? Berita, informasi. Informasi yang berasal dari orang-orang Barat, ya, yang notabene mereka bukan orang Muslim, atau dalam bahasa Qur'annya disebut dengan orang-orang yang fasik, ya, atau orang-orang kafir. Itu perlu kita tabayun kemarin kan, kita periksa secara teliti, ya. Apa sebab? Karena mereka bukan orang Muslim. Itu yang pertama. Bahkan Muslim pun dia KTP-nya Muslim, tapi fasik. Fasik maksudnya itu dia tahu hukum Islam, tapi dia nggak mengerjakan. Contoh apa? Orang Islam yang nggak sholat itu namanya orang dia tahu sholat itu wajib, tapi nggak mau melakukannya. Itu namanya fasik. Paham ya? Nah, berita informasi dari orang seperti ini harus tabayun. Wong mereka sama Allah aja bohong nggak tuh? Ngaku Islam tapi nggak mau mengerjakan syariat Islam, kan bohong kan? Sama kalian, saya mahasiswa UIR, tapi apa peraturan UIR tidak dipatuhi, kan sama dengan bohong kan? Ya sama aja bohong. Makanya perlu tabayun, karena nggak bisa percaya. Kemudian apalagi? Yang kedua, perbedaan ilmuwan Barat dan ilmuwan Muslim. Ilmuwan Barat, ilmu mereka tidak bermanfaat untuk, saya contohkan kemarin kan, ada Sigmund Freud, ada J.J. Rousseau, ada Lawrence Kohlberg, semuanya mati bunuh diri ya. Ada lagi yang meneliti dari hewan kemudian digunakan untuk kita. Kalian mau enggak samakan dengan kucing? Merpati kan cantik, Pak. Mau enggak samakan? Jinak-jinak merpati. Tapi mau enggak bilang kamu merpati ya? Kenapa enggak? Hah? Itu hanya sekedar pepatah yang ya dimaklumi semua orang kan. Merpati itu cantik enggak? Cantik kan? Bahkan di sebagian negara merpati itu menjadi ikon wisatanya. Jadi sengaja di kota itu banyak merpati. Dan orang, nah kalau di Sumbar itu monyet. Pernah jalan-jalan ke Sumbar ya? Kalian kalau lewat di Lembah Harau itu monyet itu jadi salah satu ikonnya. Kenapa? Kalau datang ke sana, monyetnya ngapain? Minta sedekah. Kalau sini orang minta sedekah. Kalau situ monyet, ya enggak? Iya, sama satu lagi, saya dulu pernah ke Karanganyar tuh. Ya daerah hutan apa juga, ada air terjun ya, pokoknya banyak situ wisata alam kan, dan memang monyet itu jadi ikonnya. Ya, tapi ada aja monyet yang keterlaluan ya. Kalau anak kecil yang pegang makanan itu dirampasnya tuh. Enggak takut nih. Dia tahu bedakan mana yang laki-laki dewasa, anak-anak dan perempuan. Kalau laki-laki dewasa kayak kalian nih bawa makanan gitu kan, dia nggak berani.
Tapi kalau mak-mak sama anak-anak bawa makanan, diambilnya. Nggak malu-malu, nggak segan-segan ya. Tapi kalau laki-laki dewasa nggak mau, dia takut dia. Nah itu monyet. Tahu mana yang dewasa, mana yang anak. Nah, sekarang orang banyak nggak tahu mana yang anak-anak, mana yang dewasa. Anak-anak pun disikat, ya enggak? Oh iya, pedofil. Itu kalah sama monyet. Ya, makanya perilakunya hina. Itu yang kedua. Yang ketiga, Islam itu maknanya selamat. Kalau ad-din, agama, maknanya aturan, ya kan? Jadi aturan Islam itu aturan yang membawa kepada keselamatan. Makanya Islam itu intinya ya, semua ajarannya itu berkaitan dengan manusia agar manusia selamat. Jadi kalau kita dikekang, kamu mesti begini, kamu mesti begini, tujuannya apa? Supaya kita Contoh misalnya masalah jilbab. Ada enggak aturannya dalam Islam? Ada enggak? Yang betul jilbab itu gimana misalnya? Ini saya enggak nyinggung yang lain ya. Kalau yang belum ya mudah-mudahan nanti ubah. Tapi yang sudah tak lanjutkan. Ini enggak nyinggung. Ini kita yang mudah aja nih contoh yang kita, jangan kita contohkan orang lain ya. Kita contohkan. Jilbab yang betul itu gimana coba? Saya mau tanya. Yang jelas secara umum aurat perempuan tuh semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Ya, sebagian mengatakan muka itu juga aurat. Ya, tapi yang lebih kuat muka bukan aurat. Jadi boleh. Kalau pakai cadar gimana Pak? Ya boleh-boleh saja, enggak masalah. Ya lebih dianjurkan gitu kan. Kalau enggak sah juga, enggak ada masalah. Ya. Jadi enggak usah pula berdebat gara-gara itu. Ini yang pakai cadar radikal. Enggak perlu ya. Ya kan aurat perempuan semua kecuali muka dan telapak tangan. Nah, kita belum bahas masalah jilbabnya lagi, masalah aurat aja lah misalnya. Banyak enggak orang yang dia pakai itu kan mazhab Indonesia, mazhabnya apa? Syafi'i kan? Syafi'i itu bahkan mewajibkan cadar loh. Mazhab Syafi'i. Berarti kita enggak betul tuh Syafi'inya. Syafi'ian berarti kan? Ya, kalian kalau datang ke Jawa, ada yang orang Jawa sini atau dari pondok pesantren Jawa? Dwi pernah mondok di Jawa? Enggak ya. Kalau ke Jawa itu ada pondok pesantren ya, salafiyah namanya. Salafiyah itu tradisional. Bukan salafi ya. Tradisional. Ya, salafiyah ula, salafiyah tsani, salafiyah wusta ya. Kamu sampai tingkat madrasah aliyah, MI, MA, MTS itu kan namanya. Kalau pondok namanya salafiyah. Itu orang NU yang menganut mazhab Syafi'i itu pakai cadar pondoknya. NU. Jadi bukan Salafi aja yang pakai cadar, bukan apa yang lain-lain, tapi juga kalau dia konsisten dengan mazhabnya Syafi'i wajib pakai cadar. Nah, jadi tapi kenyataannya gimana? Kita di Indonesia banyak yang tidak menutup kaki kan? Kaki aurat enggak kalau gitu? Aurat. Berarti kalau ikut mazhab Syafi'i harus ditutup kan? Ya enggak? Nah, sekarang kebanyakan di antara kita nutup atau tidak? Tidak, apalagi di rumah kan? Nah, berarti enggak konsisten kan? Itu baru persoalan mendasar tuh, belum lagi nanti ukuran masalah jilbabnya dan sebagainya. Tadi aturannya ya menutup dada, menutup aurat, tidak nampak lekuk tubuhnya kan? Nah, itu kan aturannya. Nah, ini persoalan seperti ini. Kenapa dibuat standar seperti itu dalam agama? Supaya kita selamat. Pernah sebuah penelitian, nanti akan kita bahas, di Afrika. Jadi Afrika ada dulu sebuah negara, saya lupa namanya, tapi ada nanti materinya itu. Itu negara paling gak aman sedunia. Tingkat kriminalitasnya paling tinggi, pembunuhan paling tinggi, pemerkosaan paling tinggi, pokoknya semua paling tinggi, mabuk-mabuk itu banyak setiap hari terjadi seperti itu, dan akhirnya pembunuhan, pemerkosaan di Afrika sana. Kemudian dilakukan penelitian oleh orang Amerika sendiri di situ. Dia meneliti, waktu itu di situ diterapkan hukum Islam secara penuh. Yang membunuh dibalas bunuh, kisos kan? Kan dalam Islam siapa yang membunuh tanpa hak maka harus dibunuh balik. Yang mencuri potong tangan,
Yang berzina itu kalau sudah menikah dirajam. Rajam tahu ya? Rajam itu dilempari sampai mati. Tapi kalau belum berzina, jombloan dan jomblowati yang belum pernah menikah, zina, itu cukup dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian diusir dari kampung itu. Hukumannya. Jadi habis dicambuk kemudian diusir. Sebagai sanksi sosial. Di Aceh dilakukan tapi tidak total ya. Nah, kemudian yang mencuri potong tangan ya. Kemudian mabuk-mabukan itu didera, dicambuk juga 80 kali yang mabuk. Ya, yang judi, ada hukuman Islam ya, seperti itu. Namanya had. Nah, diterapkan itu selama lebih kurang 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun diterapkan, yang terjadi apa? Tingkat kriminalitas tadi menurun 90% lebih. Ya. Jadi pemerkosaan nggak ada, pembunuhan nggak ada, hanya pelanggaran-pelanggaran kecil. Kenapa? Kenapa? Menurut analisis ilmuwan tadi, bahwa peluang untuk selamat dari hukum Islam itu sangat kecil. Orang kan mempertimbangkan tuh, kalau saya mencuri, hukumnya hanya penjara, nggak apa-apa kan? Nanti keluar lagi kan? Sama kayak gembong narkoba, banyak nggak duitnya? Banyak duit? Banyak, pernah pengalaman? Banyak duit. Ada orang kampung saya, ya itu gembong narkoba. Di Indonesia nih termasuk yang apa? Jadi dia orang kaget-kaget, so bangun rumah besar kayak istana, beli mobil, beli apa semua kan. Jadi lebih kurang tidak lama, ya paling 1 tahun dia jadi gembong, tuh udah kaya raya kan. Hukuman di negara kita untuk pengedar narkoba apa? Maksimal hukum mati kan. Tapi kenyataannya banyak yang tidak dihukum mati, banyak yang selamat dari situ. Jadi orang mempertimbangkan tuh, kalau dia melakukan ini keuntungannya segini, kerugiannya segini. Kalau untungnya lebih besar, dia akan milih untuk melakukan. Tapi kalau untungnya kecil, sementara risiko lebih besar, dia milih untuk Nah, nyuri misalnya, nyuri 100 juta. Kalian lebih pilih uang 100 juta atau tangannya dipotong? Pilih yang mana? Tangan dipotong atau uang 100 juta? Pilih mana? Enggak dulu. Ini ada uang 100 juta. Seandainya dihadapkan ya. Ini sekarang kalian posisikan diri sebagai pencuri ya. Ya nih kalian mau maling kan? Nih rasakan sendiri ya. Ini kita buktikan bahwa memang ada pertimbangan itu, resiko dan keberhasilan. Yang didapatkan dari itu. Kita mau curi ya, tapi nauzubillah. Ini seandainya mau nyuri, ada kesempatan tuh, ada uang segopok ya, 100 juta, kemudian uang 100 juta bisa kita ambil, tapi risikonya nanti ketahuan tangan dipotong. Kira-kira kalian mau ngambil uang itu atau meninggalkannya? Kenapa meninggalkannya? Karena lebih sayang. Nah itu dalam Islam begitu. Jadi resiko kalau kita melanggar had itu lebih besar daripada kalian kalau ada yang pernah ke Mekah umroh atau haji? Belum ya? Mudah-mudahan nanti semua umroh. Itu kalau kalian ke Mekah itu di seputaran Ka'bah itu banyak orang-orang Arab Badui yang hitam-hitam itu. Bukan Dwi ya. Ya. Bukan Dwi ya. Lebih hitam lagi, orang kayak Afrika ya. Arab Badui ya. Hitam. Ya, saya juga hitam tapi enggak Badui. Jadi orang-orang itu karena sering mencuri di sana, itu tangannya kadang udah nggak ada satu, kakinya satunya nggak ada. Jadi hukumnya itu begini: kalau mencuri pertama, potong tangan kanan; mencuri kedua, potong kaki kiri, disilang; mencuri ketiga, potong kiri; mencuri keempat, kaki kanan. Jadi kalau 4 kali mencuri, nggak punya kaki, nggak punya tangan, mau nggak? Mencuri lagi, nggak ada lagi yang mau dipotong. Iya. Itu kalau residivis seperti itu dibolehkan untuk dihukum mati. Karena residivis. Nah, kalau di negara kita enggak. Mencuri 1 M, jalan-jalan dulu kan. Nah, jalan-jalan dulu, udah puas jalan baru balik. Nah, seolah-olah nyerah kan gitu ya. Menyerahkan diri. Padahal enggak.
ngabisin duit, kemudian duitnya disimpan di mana-mana untuk keluarganya atas nama rekening keluarga, baru pura-pura nyerah kan. Ini koruptor yang baik. Gitu. Mana ada ya? Oke. Jadi Islam itu ada untuk mengatur manusia supaya tidak kacau. Ya, supaya tidak amburadul hidupnya, supaya sehat mentalnya. Kemudian perbedaan pandangan Islam yang substansial, dia adalah pada persoalan sehat dan tidak sehatnya jiwa. Barat memandang orang sehat tidak sehat jiwa itu macam-macam, ada 4 aliran, 48 pandangan. Tapi kalau Islam enggak, cuman satu tuh. Penyebab sakit mental itu adalah pada apa kemarin? Lupa. Ini yang paling penting. Tauhid. Tauhidnya. Bagi psikologi barat, Ronaldo itu sehat. Siapa lagi? Orang-orang Messi ya, orang-orang tokoh-tokoh seleb terkenal itu yang suka dermawan itu, bagi mereka itu sehat. Selama tidak mengganggu orang lain dan perilakunya tidak Ronaldo suka nyumbang ya, bahkan care dengan orang-orang sering membela Palestina kan. Siapa juga? Siapa tuh artis perempuan sekarang dia kena gangguan psikologis tuh, Angelina Jolie ya, sekarang mengalami depresi karena bercerai dengan suaminya, Brad Pitt ya suaminya kan, mengalami depresi, kemudian seolah-olah tubuhnya itu kemudian ya karena ada faktor psikologis juga ya, menua walaupun sudah tua ya, tapi kan perawatannya luar biasa, tapi menua dengan sendirinya karena faktor psikologis ya. Karena dengan obat sudah dimaksimalkan tapi nggak bisa, faktor psikologis. Dia kurang baik apa tuh? Anak yang mau mati di Afrika sana, yang mau dimakan sama burung gagak. Burung gagak sana kan ada kelaparan, busung lapar ya. Jadi burung gagak itu tahu nih mau mati nih. Ini bisa dimakan ini kan. Dari tungguin, ditolong sama Angelina Jolie. Ada filmnya itu kan? Itu diangkat dari kenyataan. Ya. Dibawanya kemudian dirawatnya, dijadikan anak. Kurang baik apa tuh? Ya. Tapi dalam Islam, sehat itu tidak cukup di situ. Orang sehat mesti punya keyakinan, punya keimanan, punya tauhid yang murni. Nah, itu dia kuncinya. Jadi tidak ada gunanya kita sehat fisik, kemudian sehat jiwa, tapi tidak sehat imannya, berarti ini orang sakit. Oke, nah itu yang paling penting sebetulnya. Kemudian Islam itu adalah agama yang tinggi. Ketinggian Islam itu dilihat dari bagaimana Islam mengatur semua persoalan manusia. Ada yang bisa menyebutkan satu saja yang tidak diatur dalam Islam mengenai hidup kita manusia. Saya kasih HP. Langsung boleh bawa pulang. Sama laptop. Kalau LCD-nya mau, bawa aja nggak apa-apa. Ada enggak? Satu aja hal yang tidak diatur dalam Islam nih mengenai hidup kita. Bahkan dalam tidur pun dia, ya enggak? Apa aturan dalam tidur? Berdoa, kemudian menghadap ke kanan kan, kalau bisa ke arah kiblat, seperti orang meninggal tidur tuh, miring. Terus apa lagi? Mimpi pun diatur. Ini luar biasanya. Siapa yang pernah bermimpi? Yang tak pernah bermimpi siapa? Ini mimpi dalam tidur ya, bukan mimpi saya punya suami yang ganteng, bukan itu. Ya, itu angan-angan namanya. Ini mimpi yang ada dalam tidur. Itu pun diatur. Dalam hadis Nabi dikatakan mimpi itu ada tiga jenisnya. Yang pertama, mimpi yang datang dari setan, mimpi buruk, mimpi bertemu dengan ular misalnya, burung elang, cicak, itu mimpi, tanda-tanda mimpi buruk biasanya itu. Siapa yang sering mimpi ketemu cicak? Cicak di dinding, Pak. Diam-diam merayap. Mimpi ketemu cicak, burung elang, ular, apalagi? Ada hewan-hewan tertentu ya. Itu kalau ketemu itu tanda mimpi buruk. Nanti tanda ada gangguan jin atau apa ya. Sering mimpi dikejar-kejar setan ya. Kemudian yang kedua jenis mimpi
yang berasal dari persoalan hidup kita. Ini bunga tidur biasanya. Contohnya mimpinya seperti apa? Mimpi ketemu sang pangeran. Nah, antung Pak. Tapi dunia nyatanya nggak ada ya, cuma dalam mimpi aja. Itu angan-angan, bunga tidur biasanya tuh. Kemudian mimpi yang benar dari Allah. Allah biasanya mimpi ini menjelang waktu subuh dan mimpi-mimpi baik. Ya, itu biasanya tanda-tanda. Misalnya mau nikah kan istikharah. Istikharah, saya mau pilih si A, si B, si C, si D. Saking banyaknya calonnya. Mau pilih yang mana kan? Ya, kemudian mimpi dia. Oh, menjelang subuh dia bermimpi, mimpinya baik, ketemu dengan yang si A. Nah, itu tanda-tanda berarti kan? Atau ketemu dengan ibunya, tanda-tanda itu. Ya. Tapi kalau ketemu dengan semuanya Pak, ya nasibnya berarti. Nasibnya nggak jadi-jadi nih. Semuanya ketemu ya. Oke. Nah, cara menyikapi mimpi itu berbeda. Kalau mimpi yang baik, kata Nabi, itu boleh ceritakan. Ceritakan ke kawan, ceritakan ke siapa saja boleh. Kalau mimpi yang baik. Kalau mimpi buruk, tidak boleh diceritakan, disimpan rapat-rapat, bahkan ke orang terdekat sekalipun. Kemudian kalau tersentak ya, kebangun. Kalau kebangun, apa yang kita lakukan kalau mimpi buruk? Ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian meludah ke kiri 3 kali. Tapi bukan meludah. Hati-hati di sebelahnya. Meludah biasa. Nah, seperti isyarat aja gitu. 3 kali ke kiri. Karena mimpi yang buruk dari setan. Jadi dengan ta'awuz kita berlindung kepada Allah. Kemudian kita ludah ke kiri supaya mereka merasa terhinakan dan tidak boleh diceritakan. Nah, karena konsekuensi psikologisnya kalau diceritakan, apa sebab? Ceritakan misalnya sama seseorang dan dia punya niat buruk dengan kita. Kira-kira dia meresponnya gimana? Oh ya, nanti kamu besok lagi mati tuh. Atau bapakmu mati, ibumu mati. Kira-kira cemas enggak? Takut enggak? Ya, itu pengaruh mimpi. Maka ada adabnya dalam mimpi aja diatur. Coba agama mana yang ngatur mimpi? Ada enggak? Tanya sama kawan-kawan yang beragama lain tuh. Kristen apa? Saya pernah tanya kalau kelas ada yang non ya, saya tanya ada enggak diatur? Bahkan banyak yang tidak diatur. Berarti itu bukan agama yang hak. Karena agama itu mestinya mengatur semua kehidupan kita. Kalau yang diatur hanya bagian-bagian tertentu berarti bukan agama. Paham ya? Oke, itu luar biasanya Islam. Oke, kemudian kita masuk ke bahasan pentingnya tentang apa itu psikologi. Dalam pikiran kalian psikologi Islam itu apa? Apa? Apa psikologi Islam? Yang online juga boleh, kalau ada pikirannya silakan disampaikan. Apa psikologi Islam? Al-Quran dan hadis. Ilmu apa? Kan baru ilmu aja, ilmu yang sesuai dengan ilmu apa? Ilmu kan banyak. Ada ilmu alam, ilmu sosial. Sosial itu banyak, alam pun banyak. Psikologi Islam. Berarti ada 2 kata kunci. Ada psikologi, ada Islam. Psikologi apa? Ilmu yang mempelajari jiwa. Oke. Kemudian Islam. Oke, 2 kata penting. Ada psikologi, ada Islam. Psikologi itu apa? Ilmu tentang jiwa. Itu lah singkatnya kan. Atau ada yang menyebut ilmu tentang gejala kejiwaan. Karena bagi orang barat jiwa itu tak nampak. Ada yang pernah ketemu dengan jiwanya? Pak, saya tadi malam ketemu dengan jiwa saya, Pak. Ada? Ada yang pernah ketemu dengan jiwa atau nampak jiwa kawannya?
Jiwanya Pak. Ada enggak? Serem kan begitu. Enggak ada kan? Berarti jiwa itu sesuatu yang konkret atau abstrak? Abstrak. Jadi jiwa itu konseptual. Nah, bukan hal yang konkret, bukan materi. Ya, bukan sifatnya bendawi, tapi abstrak. Abstrak itu maksudnya dia ada tapi tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Apa buktinya jiwa itu ada? Pernah senang? Pernah sedih? Itu buktinya jiwa itu ada. Kalau tidak senang, tidak sedih, tidak merasakan apa-apa, jiwanya sudah nggak ada. Paham ya? Orang apa tuh? Orang mati kan? Dan nggak ada jiwanya karena rohnya sudah diambil. Jadi interaksi jiwa nggak bisa lagi. Oke. Jadi psikologi itu ilmu tentang jiwa atau gejala kejiwaan. Dari mana nampak gejala kejiwaan? Jadi orang Barat tuh dia nggak percaya kalau psikologi itu ilmu tentang jiwa. Dia hanya percaya bahwa psikologi itu ilmu tentang gejala kejiwaan yang nampak dari perilaku. Dari perilaku. Jadi perilaku kita itu mencerminkan gejolak jiwa yang ada. Contoh, kalau gejolak jiwa kita sedih, perilaku yang muncul apa? Murung, nangis, sedih, mewek kan? Ya mewek. Gegana kan? Gelisah, galau dan merana. Kan gitu kalau orang sedih Nah, itu namanya perilaku yang berasal dari gejala kejiwaan yang ada. Jadi kalau jiwa kita pada kondisi tertentu, dia bisa menghasilkan perilaku Makanya orang Barat tuh yang dia pelajari bukan jiwa, tapi perilaku. Mereka nggak pernah ketemu dengan jiwa yang sebenarnya. Kenapa? Sebabnya karena mereka tidak pernah belajar dari yang memiliki, yang menguasai jiwa. Siapa yang menguasai jiwa? Di sini jawabannya. Ada Al-Qur'an. Ada hadis. Ini semua tentang jiwa dari yang maha menguasai jiwa manusia. Enak. Orang Barat nggak pernah pakai ini tuh. Nggak pernah baca kitab. Bahkan di Barat Tuhan itu dipenjarakan. Gerakan Renaissance itu kan. Agama dianggap sebagai penyebab kemunduran, kebodohan. Kemudian ada istilah muncul, Tuhan dipenjarakan. Maka di Barat sekarang gereja-gereja itu nggak berpenghuni, banyak yang ditutup. Bahkan sebagian gereja di Australia itu dibeli sama orang Islam, dijadikan masjid. Salah satunya tuh perantau sulit air. Ada orang sulit air di sini. Sulit air dan sekitarnya ini. Perantau Minang yang sukses di mana-mana tuh. Itu di Australia mereka beli gereja dijadikan masjid. Bayangkan tuh. Di Rusia sekarang, negara komunis, mengaku tidak beragama, tidak percaya dengan Tuhan. Islam malah semakin berkembang pesat dan termasuk agama terbesar di Rusia. Putin sekarang yang lagi heboh sama Ukraina kan. Jadi di Barat itu memang fenomena mengingkari agama luar biasa. Sehingga Islam muncul sebagai solusi. Karena fitrahnya manusia itu bertuhan. Ya, membutuhkan kekuatan yang besar di luar dirinya untuk menjadi sumber ketenangannya. Kalian kalau mentok, ya tidak ada lagi solusi Pak. Itu biasanya kalian mengadu ke siapa? Doa kan? Kalau kita Muslim kan doa kan? Berdoa, sholat, kita minta pertolongan. Itu artinya apa? Kita manusia itu penuh dengan kelemahan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan. Maka kita butuh sesuatu yang kita yakini, kita percaya, yang maha kuat, maha perkasa untuk membantu kita. Dan itu adalah Allah. Ini yang tidak diyakini orang-orang Barat. Jadi mereka nggak pernah ketemu dengan jiwa itu sebetulnya. Kajian mereka nggak pernah menyentuh
Jiwa hanya pada kulitnya saja. Kenapa? Karena mereka tidak pernah membaca kitab-kitab yang membahas tentang jiwa. Bahkan mereka menolak. Jangankan Quran dan hadis. Kitab suci agama mereka saja mereka tolak. Mereka nggak pakai Alkitab. Tuhan dipenjarakan tadi. Ya, ini poin pentingnya. Jadi kalau mau tahu tentang jiwa, balik ke sini. Inilah yang kita sebut nanti dengan cara pandang Islam, Islamic world view. Cara pandang dunia Islam tentang alam semesta ini. Apa maksudnya Islamic world view itu? Yaitu cara pandang kita memandang dunia, kita melihat jiwa itu sebagaimana pandangan Quran dan hadis tentang jiwa. Nah, itu dia. Jadi kalau di barat LGBT itu tidak menyimpang, sehat, maka dalam Islam sebagai calon psikolog muslim atau ilmuwan psikologi mestinya kita memandang LGBT itu sesuai dengan pandangan Quran dan hadis. Arti LGBT itu apa? Perilaku dan sakit. Karena dalam Quran banyak sekali kan kaum Lut. Ya, yang azabnya itu luar biasa. Tahu nggak azab kaum Lut itu seperti apa? Hah? Praktisi LGBT itu diazab itu luar biasa. Bukan sekedar bencana lagi. Kalau sekarang kita melihat itu, saya yakin langsung mati meninggal, langsung mati berdiri. Saking luar biasa azabnya. Kalian kemarin merasakan gempa Sumbar ya? Nah, apa yang kalian rasakan tuh ketika gempa terjadi? Panik nggak? Takut nggak? Ya nggak? Itu kalian baru di Pekanbaru, belum di Pasaman. Kalau kalian yang di Pasaman, kira-kira gimana? Trauma nggak? Trauma. Saya di Jogja tahun 2010 ya, yang Merapi meletus, yang heboh tuh. Saya di situ waktu itu saya kuliah kan, semester 5 saya nggak salah. Itu pas Merapi itu, waduh, matahari itu nak nampak selama lebih kurang 4 hari, nggak nampak matahari kan? Nggak lihat mata. Itu rasanya di mana tuh kecemasan. Kayak rasa mau kiamat. Nggak nampak matahari. Kalian pernah nggak melihat matahari selama 1 hari penuh? Nggak pernah kan? Bahkan kalau nggak nampak matahari minimal bayang-bayangnya masih terang kan? Sana betul-betul gelap. Sama kayak subuh tuh, panjang hari. Cemas nggak? Takut nggak tuh? Dan bukan sehari, hampir 1 minggu seperti itu. Saking tebalnya abu tuh. Dan kalau keluar tuh, itu pakai mantel, pakai apa, nanti nyampe rumah keras. Abunya itu nempel. Abu itu kayak semen, halus-halus ya, tapi kalau kena air dia jadi keras. Gitu tuh. Cemas. Apalagi yang korban kan. Kami nggak korban, saya nggak korban langsung waktu itu. Saya kebetulan saya tinggal di daerah Bantul, jadi agak jauh. Itu kan Sleman ya. Sleman, apalagi yang radius 10 kilo itu. Yang 10 kilo itu tahu nggak? Gunung Merapi itu begini tuh. Gunung Merapi. Ini kaki Merapi nih. Ini 10 kilo ke bawah. Itu sekelilingnya bersih botak seperti kepala profesor. Kepala profesor tahu kan? Mulai dari atas nih. Itu botak. Persis radius 10 kilo, diameter 10 kilo itu, yang arah ke Jogja. Kayak di garis. Rapi garisnya. Sebelahnya habis cuma pasir, sisa-sisa apa material Merapi. Sebelahnya masih tumbuh pohon. Bayang. Saya lebih kurang sebulan setelah peristiwa letusan selesai tugas kami semua, kami jalan-jalan ke situ, lihat kan. Setelah itu jadi wisata vulkanik ya kan, jalan-jalan ke situ. Dan itu masih apa? Belum tumbuh lagi. Jadi sebelahnya hutannya masih bagus, yang sebelahnya sampai ke puncak itu habis semua, seperti padang pasir. Nggak ada sama sekali yang hijau. Yang ada itu debu itu sampai ke puncak. Itu kami nggak merasakan langsung. Apa yang merasakan langsung kan? Yang di dekat rumah Mbah Mijan itu, yang rumah mereka habis. Nggak ada lagi yang berdiri gedung di situ. Karena vulkanik itu selain panas juga angin yang
kencang seperti badai, seperti tornado itu. Jadi kalau dia lewati bangunan apa semua hancur semua, rata. Bayangkan itu yang terjadi. Wow, mungkin mereka karena sudah biasa ya, jadi tidak begitu ini. Walaupun ada beberapa yang ini, tapi mereka karena sudah biasa ini peristiwa ini sedang terjadi kan, mereka jadi imunitas mereka untuk menerima itu sudah tinggi ya. Beda dengan kita yang nggak pernah, itu kan lain rasanya kan, serasa mau kiamat. Jadi memang kita membutuhkan ini, panduan ini dalam hidup kita. Kita kembali ke sini, bahwa cara pandang kita mesti cara pandang Quran dan hadis. Ini kalau mau jadi ilmuwan muslim, psikolog muslim, atau praktisi psikologi muslim. Jadi cara pandang kita tuh LGBT ya apa? Apalagi yang mereka halalkan bagi kita tidak halal karena cara pandang kita Quran dan hadis. Kalau mereka nggak pakai cara pandang itu buktinya bahwa orang Barat meninggalkan agama mereka. Karena kalau kita tanya ke orang-orang Kristen, Hindu, Buddha, ditanya dalam agama kalian ini betul nggak? Nggak betul gitu kan. Tapi dalam pandangan psikologi, dalam PPDGJ itu bukan termasuk gangguan tuh. Carilah kalau ketemu dalam PPDGJ Barat tuh bahwa LGBT itu gangguan, nggak ada. Karena yang menyusun itu 3 dari 4 orang itu LGBT. Kabarnya begitu. Saya dengar dari Ketua Asosiasi Psikiatri Indonesia, Psikiater Indonesia ya. Saya lupa namanya. Dia waktu ibu LGBT. Dia katakan 3 dari 4 orang pengarang PPDGJ itu, buku saku PPDGJ itu adalah LGBT. Jadi mereka hilangkan. Nggak ada. Carilah, buktikan nanti kalau ada termasuk gangguan kejiwaan LGBT, nggak ada. Mereka hanya bahas depresi, kecemasan, schizofren dan lain-lain. Karena cara pandang mereka bukan cara pandang agama. Apalagi kalau kita nggak, cara pandang kita mesti cara pandang Al-Quran. Dan efeknya luar biasa kalau kita pakai cara pandang Quran. Semua ada obatnya di situ. Semua ada solusinya. Contoh, misalnya, saya contohkan dalam surah Al-Baqarah 255. 155 atau 255? 255 kayaknya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Situ diceritakan bahwa kita ini akan diuji dengan berbagai cobaan. Ada yang diuji dengan kehilangan jiwa, kehilangan harta benda, orang yang dicintai, dengan peperangan dan lain-lain ya. Kita diuji dengan itu. Kemudian dijelaskan di ayat berikutnya, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang dapat musibah kemudian mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian mereka bersabar. Ini orang yang betul keimanan mereka, yang betul ketakwaannya. Jadi kalau dapat musibah, sikap kita bagaimana? Menurut cara pandang Quran, cara pandang hadis. Berputus asa? Tidak. Mengutuk? Kan ada orang kalau dia dapat musuh dia kutuk-kutuk orang lain kan? Ini tidak betul ini tidak beres, ini begini ya. Atau apa? Sikap-sikap yang lain. Nah, sikap kita cuma satu ketika dapat musibah. Apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Semuanya ya, harta datang dari Allah, kembali kepada. Kalau semua milik Allah, kalau Allah ambil kira-kira gimana? Boleh enggak? Boleh enggak? Ini kan kursi ini kalian boleh pakai sekarang, tapi nggak punya kalian kan? Diambil sama kampus. Hari ini kalian kuliah nggak pakai kursi. Boleh enggak? Lesian aja lah. Boleh enggak? Karena bukan milik kita nggak merasa milik kita kan? LCD kan nggak milik kita. Jadi kalau diambil sama yang punya, ya itu haknya kan? Kita cuma dipinjami kan? Begitu juga harta, keluarga, anak, orang tua semua itu milik Allah. Kalau mereka dipanggil diambil, kita harus sabar kan, begitu kan? Kaidahnya begitu. Makanya dalam Islam nggak boleh itu mencela-cela seperti itu.
Allah nggak adil, seterusnya. Nah, ini perkataan-perkataan yang nggak betul itu. Ada sebuah kisah. Ummu Salamah. Ummu Salamah itu siapa? Dalam sebuah hadis ceritakan Ummu Salamah yang kemudian menjadi istri Nabi ya. Sebelumnya suaminya namanya Abu Salamah. Jadi Ummu Salamah ini punya istri Abu Salamah. Abu Salamah itu suami yang punya suami ya, suami yang baik. Ya, yang sangat dicintai Ummu, sangat dicintainya karena suami Abu Salamah ini luar biasa kebaikannya kepada keluarganya. Ya, pokoknya nggak ada yang dia cintai kecuali Abu Salamah pada waktu itu. Laki-laki lain, nggak level ya sama Abu Salamah kan gitu ya. Tiba-tiba, ya dengan kehendak Allah, Abu Salamah ini meninggal dunia. Sedih Ummu Salamah. Sedih nak kalau suami meninggal? Sedih nak? Saya belum pernah merasakan. Ya masih jomblo kan. Normalnya orang sedih kalau pasangannya kalau dia cintai itu, kalau pasangannya baik. Tapi kalau pasangan buruk malah disumpahin, mati aja. Ya, supaya cepat mati saja. Cari ganti yang baru ya. Nah ini baik, orang baik loh. Nah, pernah lihat orang yang suaminya meninggal kemudian dia nangis sedih kan, pernah ya? Bahkan lebih dari 40 hari itu habis masa iddahnya itu masih sedih dia karena kebaikan suami. Ini Abu Salamah luar biasa kebaikannya. Sehingga kalau pas dia meninggal, Ummu Salamah sedih. Tapi Ummu Salamah ini pegang satu hadis Nabi. Dia pernah mendengar dari Nabi, siapa yang bersabar kemudian mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian ada tambahannya tuh doanya. Siapa yang hafal? Gak cukup sampai di situ loh. Kalau dapat musibah, ada doa tambahannya. Tidak cukup sampai di situ. Apa? Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, balaslah aku dari musibah ini. Maksudnya balas dengan pahala. Kemudian wa akhlif li khairan minha, dan gantikan yang lebih baik dari yang pergi tadi, dari yang meninggal tadi, dari yang hilang tadi. Itu doanya tuh. Lengkapnya begitu yang diajarkan Nabi. Walaupun innalillahi tadi sudah cukup, tapi kalau mau lebih gitu. Ummu Salamah mengamalkan doa tadi. Jadi dia yakin pasti diganti yang lebih baik dari Abu Salamah. Ternyata betul. Tidak lama setelah itu, habis masa iddahnya, yang datang melamar siapa? Nabi SAW. Nabi lebih baik atau lebih apa dari Abu Salamah? Lebih baik. Bahkan tidak ada laki-laki yang lebih baik daripada manusia, tidak ada yang lebih baik. Para nabi dan rasul pun nggak ada yang lebih baik daripada Ya, dia dapat nabi karena yakin dengan hadis Nabi tadi, bahwa kalau dia bersabar kemudian dia amalkan, dia yakini doa tadi, dia dapat yang lebih baik. Jadi kalau hilang motornya misalnya, kira-kira gimana? Jangan sampai Pak, ini motor satu-satunya. Ya, mudah-mudahan diganti dengan yang lebih baik kan gitu ya. Jadi dalam Islam, jadi intinya gini kawan-kawan, dalam Islam kita itu tidak dibolehkan berputus asa. Ya, karena menurut pandangan Quran dan hadis, berputus asa itu ujung-ujungnya adalah sakit jiwa, depresi, stres, ya kan? Ya, jadi kalau kita pakai pandangan Quran tadi bahwa dapat musibah, kita harus positif husnuzan saja. Husnuzan sama siapa? Sama Allah husnuzan, sama kehidupannya harus husnuzan juga. Ya, berpikir baik saja. Mungkin ada hikmahnya. Ya. Nah, itu dia cara pandang yang betul menurut Quran. Nah, kalau kita meyakini prinsip-prinsip itu, udah ringan semua masalah. Gak ada yang berat. Karena kita meyakini ada hikmahnya. Bahkan Allah janjikan tuh dalam banyak dalil ya, bahwa sabar itu ujung-ujungnya adalah kemenangan, sesuatu yang indah. Fasabrun jamil, bersabarlah maka akhirnya itu indah. Berarti sabar itu ada batasnya enggak?
Hah? Ada batasnya? Itu nggak sabar namanya. Saya batasnya sampai di sini ya sabarnya. Habis itu nggak sabar lagi. Sabar nggak sabar ya. Kalau ada batasnya nggak sabar. Di sabar tuh nggak ada batasnya. Kalau ada batasnya nggak sabar. Ya kan nggak sabar jadinya kan. Jadi sabar tuh nggak ada batasnya. Batasnya kapan sabar tuh? Kalau udah mati aja. Ya. Nggak ada batasnya sabar. Kalau nggak ada batasnya sabar tuh, itu namanya belum sempurna kesabaran itu. Ya, tapi memang berat nggak sabar tuh. Berat. Tapi ujungnya indah. Indah itu Ummu Salamah tadi kan. Sabar dia, yakin dia. Ujung-ujungnya apa? Dapat yang nggak dia pikirkan sebelumnya, ternyata dapat Nabi. Kalau dapat Nabi konsekuensinya apa? Dia menjadi apa? Menjadi istri Nabi di surga. Menjadi ummahatul mukminin. Ya enggak? Yang perempuan nih, kalian kalau dapat istri anak presiden senang? Oh, pikir Pak. Kalau Raka nggak bisa lah Pak kayaknya. Senang nggak dapat istri anak bupati lah, presiden ketinggian Pak, nggak bisa saya mikir. Yang ada atau anak kades, senang nggak? Nggak senang, kenapa? Karena kades di kampungnya kejam gini, zalim. Jangan kan dapat anak kades, dapat orang kaya di kampung tuh aja, itu senangnya luar biasa. Orang kaya, baik, soleh, ganteng lagi kan, mau nggak? Kalau itu mau. Tadi kan belum ada embel-embelnya kan, anak kades saja. Mungkin kades dia bayangkan kades di kampungnya. Kades kampungku anaknya hitam. Dia bayangkannya itu. Bayangkan yang lain ya. Dulu orang betapa mendambakan jadi istrinya siapa tuh? AHY ya. AHY tuh ya. Ya, tahu lulusan Akabri, ganteng, anaknya SBY kan, punya pangkat. Banyak mendambakan. Kalian mau enggak? Kalau ada kesempatan ya. Mau enggak? Hah? Enggak mau? Yakin? Saya enggak percaya. Loh, kan merasa beruntung. Apalagi orang tua senang kali kan. Siapa mantunya Bu? Itu. Wih, beruntung ibunya. Wah, dibilang beruntung tuh lagi niat ya. Beruntung banget ya. Oh ya Ibu, nanti pulang. Ini ada kue Bu. Saking senangnya. Karena merasa, oh ini yang dapat manusia terbaik. Bahkan di antara Nabi dan Rasul, orang yang paling mulia. Kira-kira senang gak tuh? Akibat apa tadi dia dapat? Akibat kesabaran dan keyakinannya dengan hadis Nabi tadi. Nah, inilah cara pandang Islam ya, tentang alam semesta, tentang semua yang terjadi di dunia ini. Jadi kalau kita pakai Islamic worldview ini, itu cara kita berpikir itu sehat, cara berperilaku sehat. Karena yang diatur dalam Islam itu tidak hanya berpikir, merasa, tapi juga perilaku. Bagaimana kita berperilaku menyikapi persoalan hidup. Enak sebetulnya. Kalau barat enggak. Semu ya. Semu. Mereka tidak sampai pada hal-hal yang sifatnya substansial itu. Oke, jam 9 katanya. Kalian udah masuk setelah ini? Ada ya? Saya sampaikan 1 atau 2 poin saja. Bahwa psikologi Islam itu adalah ilmu tentang jiwa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kalau boleh ditambah, serta khazanah keilmuan Islam. Ya, dari tafsir, dari apa, itu ilmu psikologi Islam. Maknanya seperti itu, artinya begitu, definisinya begitu. Bahwa psikologi Islam itu adalah ilmu tentang psikologi, tentang jiwa yang sumbernya dari Quran dan hadis. Kemudian dari definisi itu bisa kita simpulkan bahwa sumber ajaran Islam itu ada 2. Sumber psikologi Islam itu ada 2. 1 Quran, 2 hadis. Berarti yang menjadi alat untuk memfilter psikologi barat ini kalau bertentangan dengan ini ditolak. Tapi kalau tidak ada pertentangan, maka boleh
terima. Sebagian teori Freud bisa kita terima. Sebagian teorinya biofuturistik bisa kita terima. Tidak semua kita tolak. Ya. Paham ya? Itu sikap kita. Karena makanya kita kan di awal kemarin saya sampaikan, maka kita disuruh bertabayun. Tabayun itu bukan berarti menolak semua, tapi menyaring kan, meneliti. Oh ini betul, berarti bisa dipakai. Ini tak betul, berarti ditolak. Sama dengan berita hoax. Jadi kalian mestinya sebagai seorang mahasiswa, ya orang yang berpendidikan tinggi, itu tidak semua berita yang masuk di WA, di IG, di Facebook, di media sosial itu kalian share begitu saja. Harus teliti. Betul nggak? Karena kalau di-share begitu saja, konsekuensinya apa? Bisa menimbulkan kekacauan enggak? Ya kan? Ya enggak? Nah, itu yang dimaksud ayat kemarin. Kalau terjadi kekacauan karena perbuatan kita, ya konsekuensinya ke kita. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi kalau kita jadi psikolog besok kita pakai begitu saja. Kita melakukan terapi, kita pakai begitu saja. Terapi-terapi barat tanpa memfilter. Kemudian terjadi kesalahan atau sesuatu yang tidak diinginkan pada klien. Akhirnya kan kita juga yang merasa bersalah kan. Nah, maka harus difilter, disaring. Omongan psikolog, omongan konselor itu kan didengar. Nah, didengar, dilakukan kan. Kalau dia salah, ya, celaka karena mendengar omongan kita merasa bersalah, merasa berdosa kan. Nah, ini dimaksud. Jadi supaya nanti kita tidak menimpakan mudarat kepada orang dan kita tidak menyesal di akhir perbuatan itu, maka kita harus bertabayun. Ya, jadi kita mesti kembali kepada Quran dan hadis. Jadi cara pandang kita, cara pandang Quran dan hadis. Apa yang dibolehkan Quran, kita bolehkan. Apa yang dilarang, kita tinggalkan. Itu namanya cara pandang Quran. Tapi kalau cara pandang Barat, banyak yang bertentangan dengan Quran. Inilah pentingnya Islamic worldview. Cara pandang dunia Islam dalam melihat alam semesta dan gejala-gejala kejiwaan. Nanti kita akan lihat ya bagaimana pandangan Islam tentang sesuatu yang ada ontologi itu. Ya, baik, saya kira itu saja ya kawan-kawan. Ya, ada pertanyaan sebelum kita tutup, silakan, baik yang offline maupun online. Monggo. Ini yang masuk sekarang berapa orang di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17 ya. Kemarin 20 lebih ya Bu ya. Ya ada yang sakit, ada yang apa. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, baik. Kalau nggak ada ya, saya kira kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa bertemu tatap muka lagi ya, dalam keadaan sehat. Yang belum dapat hadir, mudah besok bisa hadir, bergabung. Semua sehat. Kalau ada yang sakit, kemudian untuk apa Dwi? Untuk tugas presentasi, kemarin saya suruh mulai materi ke berapa? Ke-8 ya, misalnya. Mulai dari bahasan fitrah sampai seterusnya. Sudah saya sampaikan itu? Belum ya? Oh ya, di RPS nanti materi awal-awal ini dari saya semua. Nanti kalian mulai bahas itu dari konsep fitrah, qalbu, nafs, akal, ya ruh, itu baru kalian bahas ya, kalian yang cari materi diskusikan. Jadi cuman hanya beberapa materi itu nanti kita diskusikan ya. Jadi lebih banyak kelompoknya ya, lebih banyak anggota kelompoknya. Baik, nanti di e-learning ada RPS kita, atau di WA kan pernah saya share juga. Nah, lihat di situ nanti bahasan-bahasan tentang itu, konsep-konsep dalam psikologi Islam. Itulah yang kalian ditugasi cuma di situ. Kalau di awal ini dari saya semua. Itu ya, nanti kita diskusikan di WA ya lebih lanjut. Saya kira itu untuk pertemuan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan apa yang kita lakukan pagi ini mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang penting itu ya, kita harus selalu jaga kesehatan. Semoga semua sehat